apa kabar? Semoga sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Anggi Gusnita. Saya dari kelompok 12 dan merupakan pemateri 3 yang akan membahas tentang gangguan berbahasa. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah linguistik umum, yaitu Profesor Dr. Hajah Hasna Faizah, ARMUM, yang telah memberikan materi kepada saya. Gangguan berbahasa secara garis besar dapat dibagi atas dua, yaitu yang pertama, gangguan akibat faktor medis, dan gangguan yang kedua akibat lingkungan sosial. Gangguan akibat faktor medis yang disebabkan oleh kelainan fungsi otak maupun akibat kelainan alat berbicara. Sedangkan faktor lingkungan sosial adalah kehidupan yang tidak alamiah manusia, seperti terselisih atau terisolasi dari lingkungan yang masyarakat manusia yang sewajarnya. Secara medis diungkapkan oleh Siddhartha pada tahun 1984 bahwa gangguan berbahasa dapat dibedakan atas 4 golongan, yaitu gangguan berbicara. Gangguan ini merupakan akibat motorik yang mengandung modalitas fisik. Oleh karena itu, gangguan berbicara dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu gangguan mekanisme berbicara. Gangguan mekanisme berbicara dikelompokkan pula atas 4 kelompok, yaitu gangguan akibat faktor pulmonal, gangguan akibat faktor laringal, gangguan akibat lingual, dan gangguan akibat faktor resonansi. Golongan yang kedua yaitu gangguan akibat multifaktorial. Akibat gangguan multifaktorial ini antara lain berbicara serampangan, berbicara propulsif, dan penderita gangguan mutis. Dan golongan yang ketiga adalah gangguan psikogenetik. Gangguan psikogenetik ini antara lain berbicara manja, berbicara kemayu, dan berbicara gagap. Yang kedua, gangguan berbahasa. Berbahasa berarti berkomunikasi dengan menggunakan suatu bahasa. Untuk berbahasa diperlukan kemampuan mengeluarkan kata-kata. Ini berarti Broca dan Wernicke harus berfungsi dengan baik. Kerusakan pada daerah tersebut dan sekitarnya menyebabkan terjadi gangguan bahasa yang disebab afasia. Beberapa jenis afasia antara lain, yang pertama, afasia motorik. Afasia motorik merupakan kerusakan pada belahan otak yang dominan menyebabkan terjadinya afasia motorik. Afasia motorik terdapat 3 macam, yaitu afasia motorik kortikal, afasia motorik subkortikal, dan afasia motorik transkortikal. Yang kedua, afasia sensorik. Penyebab terjadinya afasia ini adalah akibat adanya kerusakan partikal di daerah Wernicke pada hemisferium dominan. Kerusakan di daerah Wernicke ini bukan saja menyebabkan pengertian dari apa yang didengar terganggu, tetapi pengertian dari apa yang dilihat juga terganggu. Yang ketiga adalah gangguan berpikir. Hal ini berarti setiap orang memproyeksikan kepribadiannya pada gaya bahasanya. Yang tersirat adalah gaya bahasa isi pikiran tersebut. Dapat disimpulkan bahwa ekspresi verbal yang terganggu bersumber oleh pikiran yang terganggu. Gangguan ekspresi verbal terdiri atas yang pertama pikun atau demensia, yang kedua schizofrenik, dan yang ketiga depresenik. Yang keempat adalah gangguan lingkungan sosial. Yang dimaksud dengan akibat faktor lingkungan adalah terasingnya seorang anak manusia yang aspek biologis bahasanya normal dari lingkungan kehidupan manusia.
Terdapat dua kasus penyebab gangguan lingkungan sosial ini, yaitu kasus Kamala. Kasus ini adalah anak manusia yang dipelihara oleh serigala. Menurut catatan Zik, sejak tahun 1344 telah ada 31 kasus. Yang kedua, kasus Genie. Sejak berumur 20 bulan sampai berusia 13 tahun 9 bulan, Genie hidup terkucilkan dalam ruangan yang sempit. Dan Genie dalam posisi duduk dan kaki terikat dengan ruangan tertutup dan berkelambu tebal. Nah, sekianlah pembahasan dari saya. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.